rezeki dari yang mengampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh
di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Berilah kami rezeki materi ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selama Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Marilah kita latih untuk refren Mazmur. Kata-katanya, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Tolong tirukan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan
memang agak panjang, mudah-mudahan mudah diingat. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Saya ulang sekali lagi ya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki hari Minggu Paskah ketiga. Pengalaman para murid akan kebangkitan ternyata membuat mereka tidak ragu lagi memberi kesaksian kebangkitan. Tidak merasa takut untuk mengatakan bahwa Yesus sungguh bangkit. Kepada Simon Petrus dipercayakan kepercayaan yang besar untuk mewartakan hal ini, Yesus telah bangkit. Bahkan Simon diberi kuasa untuk menggembalakan domba-domba. Namun untuk itu, Simon Petrus diminta serius mengasihi Yesus. Tinggalkan keraguan dan mantapkan hati untuk sampai memiliki keberanian dan dalam memberikan kesaksian akan Yesus yang bangkit dibutuhkan peranan Roh Kudus. Begitulah kisah para rasul, memberikan gambaran kuatnya campur tangan Roh Kudus dalam kesaksian akan kebangkitan Yesus. Mari kita hening sejenak, bersyukur atas kehidupan kita saat ini. Seraya mohon ampun atas segala kelalaian dosa-dosa yang kita lakukan, agar kita layak merayakan Ekaristi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu,
karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi Ekaristi hari ini mengucap syukur dan terima kasih atas ulang tahun Ibu Mariana Dwi Lestiowati yang ke-68. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati keselamatan dan memberikan kesehatan. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal Bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem
dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu mencabuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas.
Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi kita yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu
karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini pada masa Paskah ketiga mengetengahkan tentang kebangkitan Yesus yang datang menguatkan para muridnya. Meskipun bacaannya panjang, sungguh menarik dan inspiratif. Yang pertama, bagaimana ketika para murid itu kecewa. Peristiwa penyaliban, lalu kubur kosong, membuat mereka bertanya-tanya, kemana Yesus ini? Apakah sungguh bangkit? Mereka takut terhadap banyak orang yang mencari, membungkam mereka, lalu mereka kembali ke tempat asalnya dan ke pekerjaannya yang awal sebagai penjala ikan. Padahal mereka dulu ketika Yesus memanggil kedua murid-murid yang 12 itu ya, "Mari ikutlah aku." Peristiwanya sama. Bahwa pada waktu itu Petrus ketika Yesus berjalan di pinggir pantai gitu ya, "Mari ikutlah aku," dipanggil. Karena melihat bagaimana mukjizat terjadi ketika Petrus semalam-malaman tidak mendapat ikan seekor pun. Tetapi ketika Yesus mengatakan tebarkanlah di kanan dan dia mendapat banyak ikan,
Dan sekarang diingatkan lagi, ketika para murid itu sudah ngelukro, sudah tidak punya harapan, karena saking takutnya, Yesus datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa kita refleksikan dari peristiwa ini? Ketika kita mengikuti Yesus, kita punya misi yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Mewartakan kebaikan, mewartakan kasih Allah, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Yesus kemanapun kita pergi. Tapi seringkali dalam kehidupan masa pandemi yang menghantam sendi-sendi kehidupan kita, seringkali kita ngelukro, seringkali kita mempertanyakan, Tuhan, mengapa Engkau tidak mengabulkan permohonanku, mengapa aku sekarang seperti ini, dan sebagainya. Bahkan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang menghimpit kita, seakan-akan tidak ada peristiwa kebangkitan di mana Tuhan mengalahkan maut, di mana Tuhan menebus dosa-dosa kita. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu, seperti para murid yang alami. Tapi ketika Tuhan datang secara pribadi, mendatangi kita lewat sakramen Ekaristi yang kita terima setiap hari, kita meyakini bahwa Tuhan bersatu di dalam hidup kita, memimpin arah hidup kita, memberikan kekuatan kita menjalani salib-salib di dunia ini dalam persiaran hidup. Disitulah Tuhan memampukan kita. Inilah peristiwa kebangkitan, bahwa kita melihat Tuhan yang bangkit, bukan kubur kosong, bukan peristiwa penyaliban yang dimana itu adalah akhir segalanya, tidak. Tetapi Allah yang tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Peristiwa yang kedua adalah ketika Yesus secara pribadi berkata atau bertanya kepada Petrus atau Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya. Berarti sungguh-sungguh Yesus itu mau menitipkan sesuatu kepada Petrus. Apa itu? Gerejanya. Kita yakin dan percaya bahwa pengganti Petrus, para uskup dan semuanya yang diteruskan sampai saat ini, mempunyai tugas, beban, yaitu menggembalakan domba-domba, yaitu kita semua. Maka ketika Petrus ditanyai sungguh-sungguh, bahkan 3 kali, dengan pertanyaan yang sama, sampai Petrus merasa sedih, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Mengapa Yesus menitipkan itu kepada Petrus? Kenapa tidak murid yang lain? Ya karena Petrus dianggap bahwa dia yang mampu untuk mengetuai para murid itu. Petrus yang akan memimpin kawanan-kawanan domba itu, dan akhirnya nanti Petrus akan disalibkan secara terbalik seperti gurunya, tapi terbalik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertanyaan ini juga bisa diberikan kepada kita secara pribadi. Apakah engkau mengasihi aku? Sungguh enggak aku mengasihi Yesus? Kalau sungguh, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa domba-dombaku? Dalam hidup keluarga adalah anggota keluarga kita. Bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita, pasangan kita? Apakah selama ini saya kurang memperhatikan? Maka ini kesempatan merefleksikan kembali. Kalau kita sungguh mengasihi Allah, maka juga menggembalakan atau mengarahkan keluarga kita kepada kekudusan, kepada Kristus sendiri. Dalam doa, apalagi ini mulai bulan Maria, kita mau datang doa bersama dalam keluarga, entah lewat devosi rosario, 3 kali salam Maria, apapun bentuknya, untuk menimba kekuatan pada Tuhan yang bangkit. Setiap orang dititipi tadi pertanyaan yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tidak hanya paus, tidak hanya uskup, imam, tetapi setiap dari kita, keluarga kita, diberi pertanyaan yang sama. Ya,
apakah engkau mengasihi aku? Tanyakanlah itu setiap hari ketika kita bangun. Apakah aku sudah mengasihi Yesus? Lalu yang ketiga adalah Yesus berkata, ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Memang ketika kita masih anak-anak, SD, SMP, SMA itu kan penuh dengan kebebasan. Wah, kemana-mana gitu ya. Seakan-akan tanggung jawabnya itu kecil sekali. Tetapi ketika bertambah umur, bertambah kedewasaan kita punya tanggung jawab. Kita diikat oleh aturan dan tanggung jawab, apalagi dalam hidup berkeluarga, hidup berkomunitas, punya tanggung jawab masing-masing yang mengikat kita. Kita tidak bisa bebas seenaknya seperti yang dulu ketika masih tahap-tahap remaja atau kanak-kanak. Tetapi semakin dewasa, kita diberi tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab iman kita harus menjadi dewasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertambahan tahun demi tahun, hari demi hari, memampukan kita untuk semakin lebih dekat mengenal Kristus. Memang terkadang nggak enak ya, tanggung jawab atau beban yang diberikan. Seakan-akan kita tidak mampu menjalankan. Hanya berkat Roh Kuduslah yang memampukan. Roh Kuduslah yang menjiwai kita untuk mampu memikul beban tanggung jawab kita setiap hari. Entah sebagai bapak, ibu, anak-anak, pastor paroki, dan semuanya yang terlibat dalam paroki ini. Kita mau dibawa kemana? Paskah ini membawa kita pada permenungan bahwa kita menemukan Tuhan dalam hidup. Yang semakin sekular, yang seringkali hiruk pikuknya, kita diminta untuk bisa menemukan Tuhan yang bangkit. Supaya kita punya harapan, supaya kita punya kekuatan menjalani persiarahan di dalam universitas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kita dengan berdoa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,